Pernah kepikiran nggak sih, gimana suara kita bisa sampai ke ujung dunia dalam sekejap? Hari ini, kita bakal ngikutin perjalanan data yang luar biasa, dari sekedar gelombang suara sampai jadi bahasa yang dimengerti komputer di seluruh dunia. Semuanya itu berawal dari kita, dari suara yang kita keluarkan. Tapi gimana caranya suara kita yang begitu alami bisa dimengerti sama mesin yang bahasanya cuma kenal angka 1 dan 0? Nah, disitulah petualangan ini dimulai. Ini dia tantangan utamanya. Gimana caranya kita mengambil sesuatu yang mengalir alami, kayak gelombang suara, dan menerjemahkannya ke bahasa mesin yang kaku dan super presisi. Ini soal menjembatani dunia kita dengan dunia digital. Oke, biar kita paham proses terjemahannya, kita harus kenalan dulu sama dua dunia tempat data ini hidup, dunia analog yang kita rasakan, dan dunia digital tempat mesin beroperasi. Coba deh lihat bedanya. Sinyal analog itu kayak tanjakan yang mulus, mengalir terus. Tapi, justru karena itu dia jadi gampang banget kena gangguan. Beda banget sama sinyal digital, yang bentuknya kayak anak tangga, pasti, jelas, dan terpotong-potong. Nah, ketegasannya inilah yang bikin dia jadi jauh lebih kuat dan kebal sama yang namanya noise atau gangguan. Dan ini bukan cuma teori loh. Anda mungkin masih ingat kan, pas siaran TV ganti dari analog ke digital. Tiba-tiba aja gambar yang tadinya banyak semutnya jadi jernih banget. Nah, itu dia bukti nyata kekuatan sinyal digital di dunia kita. Kualitasnya jauh lebih baik dan stabil. Oke, jadi kita udah sepakat nih, analog harus diubah jadi digital. Pertanyaannya sekarang, gimana persisnya proses terjemahan itu terjadi? Gimana caranya gelombang suara kita diubah jadi kode yang bisa dibaca komputer? Well, proses ini ada namanya Pulse Code Modulation, atau disingkat PCM. Gampangnya, ini adalah resep 3 langkah yang super penting. Prosesnya dimulai dengan sampling. Bayangin aja kita motret gelombang suara ribuan kali per detik. Jepret, jepret, jepret. Terus langkah kedua, kuantisasi. Setiap foto atau sampel tadi kita kasih nilai, kita kasih angka, tergantung seberapa tinggi gelombangnya. Terakhir, pengkodean. Semua angka tadi diubah jadi bahasa komputer, yaitu biner alias cuma 1 dan 0. Dan voila, suara Anda sekarang resmi jadi data digital. Oke, sekarang kita punya deretan angka 1 dan 0. Keren, tapi gimana caranya kita ngirim angka-angka ini lewat kabel? Kan nggak bisa dituang gitu aja kan? Betul, angka 1 dan 0 ini harus diubah dulu jadi sinyal listrik fisik. Prosesnya namanya line coding. Anggap aja ini kayak ngajarin si angka 1 dan 0 bahasa isyarat pakai pulsa listrik. Jadi semacam bahasa rahasia yang cuma dimengerti sama perangkat elektronik. Dan di bahasa rahasia ini ada beberapa dialek. Yang paling simpel itu NRZL. Gampang banget, tegangan listriknya tinggi artinya 1, tegangannya rendah artinya 0. Tapi ada yang lebih pinter, namanya NRZI. Nah, kalau di sini yang dilihat bukan tinggi rendahnya tegangan, tapi perubahannya. Setiap kali ada perubahan tegangan, itu artinya 1. Kalau tegangannya stabil, itu 0. Cara ini jauh lebih aman dari salah baca data. Dan di mana kita nemuin metode pinter ini? Wah, Anda pakai tiap hari. Setiap kali nyolokin flash disk atau mouse ke port USB, itu semua pakai pengkodean NRZI buat mastiin data terkirim dengan benar dan bebas kesalahan. Oke, data kita udah jadi sinyal fisik, udah jalan di kabel. Tapi perjalanannya gak bakal mulus. Ada banyak musuh yang mengintai. Ada 3 penjahat utamanya. Pertama, atenuasi, yang bikin sinyal makin lama makin loyo seiring jarak. Kedua, distorsi, yang bikin sinyal jadi acak-acakan dan bentuknya berubah di tengah jalan. Dan yang ketiga, musuh bebuyutan kita semua, derau atau noise. Nah, derau ini macam-macam jenisnya. Ada derau thermal, ini gangguan dari panasnya kabel itu sendiri. Terus ada crosstalk, ini kayak sinyal dari kabel sebelah bocor, terus nimbrung. Mirip kita lagi ngobrol terus diganggu suara orang lain. Dan yang paling nyeremin, draw impulse. Ini kayak ledakan energi tiba-tiba, misalnya dari petir, yang bisa langsung merusak data dalam sekejap. Oke, kita anggap aja sinyal data kita ini jagoan berhasil ngelewatin semua rintangan tadi. Sekarang, gimana cara dia dikirim ke tujuannya? Nah, ternyata ada 2 gaya pengiriman data. Coba bayangin, kita punya 2 pilihan jalan. Pertama, transmisi paralel. Ini kayak jalan tol dengan banyak lajur. Bisa ngirim banyak data barengan. Cepet, tapi butuh banyak jalan, alias kabel. Pilihan kedua, transmisi serial. Ini lebih kayak jalan satu lajur. Data dikirim satu-satu, berurutan. Kelihatannya lebih lambat, tapi jauh lebih efisien. Jadi kelihatan ya bedanya. Yang satu kayak rombongan, yang satu antre satu-satu. Dulu orang mikir paralel pasti lebih cepat.
Tapi ternyata, teknologi modern kayak USB itu pintar banget. Mereka bisa bikin transmisi serial jadi super ngebut dan efisien, sampai-sampai sekarang ini jadi pilihan utama. Dan begitulah akhir perjalanannya. Dari cuma getaran suara di udara, diubah jadi kode, melewati perjalanan yang penuh bahaya, akhirnya, pesan kita sampai dengan selamat di tujuan, dalam bentuk digital yang utuh. Jadi nanti kalau video call Anda nge-lag atau putus-putus, coba tebak siapa biang keroknya. Apa sinyalnya melemah karena atenuasi? Datanya berantakan karena distorsi? Atau jangan-jangan lagi diganggu sama derau? Paham soal perjalanan data ini bukan cuma soal teknis loh. Ini soal mengerti bagaimana dunia modern kita bekerja.